Kisah Ambo Upe dan Burung Elang. Cerita dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di kawasan pesisir selatan Pulau Sulawesi. Provinsi yang masuk ke dalam zona waktu Indonesia Tengah ini memiliki ibu kota yang terletak di Makassar. Provinsi yang dikenal dengan makanan khasnya Coto Makassar juga memiliki banyak cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih dikenal hingga sekarang adalah kisah Ambo Upe dan Burung Elang. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang kepala desa yang bernama Ambo Ase. Ambo Ase memimpin sebuah desa yang sebagian besar warganya memelihara kerbau. Ambo Ase memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Ambo Upe. Ambo Upe dikenal sebagai anak yang rajin dan berbakti kepada orang tuanya. Karena sifatnya tersebut, Ambo Upe dipercaya oleh ayahnya untuk mengembalakan kerbau. Suatu ketika, hari sangat terik. Ambo Upe yang sedang mengembalakan kerbau memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Ketika sedang beristirahat, tiba-tiba seekor anak burung jatuh di dekatnya. Ambo Upe segera mengambil anak burung tersebut. Ketika diperhatikan, ternyata seekor anak burung elang. Terdapat luka-luka kecil di badan anak burung elang tersebut. Ternyata kamu seekor anak burung elang. Tapi di manakah indukmu? Bagaimana engkau terpisah dengannya? Ada beberapa luka di badanmu. Jangan khawatir, aku akan mengobati lukamu dan memeliharamu. Anak burung elang yang dipelihara dengan baik oleh Ambo Upe tumbuh menjadi burung elang dewasa. Setiap hari, burung elang tersebut selalu mengikuti Ambo Upe mengembalakan kerbau. Ambo Upe tidak pernah memasukkan burung elang tersebut ke sangkar atau mengikatnya dengan tali. Seperti biasanya, ketika hari sangat terik, Ambo Upe yang sedang mengembalakan kerbaunya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Angin sepoi-sepoi segera membuatnya tertidur. Ketika sedang tidur itulah, seekor kalajengking datang dari atas pohon dan hampir menyengat kepala Ambo Upe. Tiba-tiba, hampir saja ekor kalajengking menyengat kepala Ambo Upe. Namun burung elang lebih cepat bertindak dengan mematuk kalajengking tersebut. Akibatnya, Ambo Upe terbangun karena terkejut. Burung elang, kau menyelamatkanku dari sengatan kalajengking. Suatu ketika, desa tempat tinggal Ambo Upe diresahkan oleh banyaknya kerbau milik warga yang hilang. Ambo Ase selaku kepala desa pun menjadi gelisah dengan masalah ini. Upe, belakangan ini desa kita ada masalah mengenai banyaknya kerbau yang hilang. Sampai saat ini kita belum tahu siapa pencuri. Ayah harap kamu jangan terlalu jauh mengembalakan kerbau. Tenang saja ayah, kalaupun ketemu pencurinya, pasti akan kuringkus sendirian. Setelah berbicara dengan ayahnya, Ambo Upe justru malah mengembalakan kerbau jauh dari kampung. Dia membawa kerbaunya ke padang rumput di dekat hutan. Sementara itu, burung elang terbang sambil mengeluarkan suara khasnya. Sepertinya burung elang itu sedang memperingatkan sesuatu. Tenanglah elang, jangan khawatir. Belum selesai Ambo Upe bicara, tiba-tiba muncul 3 orang laki-laki berbadan besar dan berwajah garang. Wah. Sepertinya kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke desa. Ada yang mengantarkan kerbau untuk kita. Ikat penggembala itu dan bawa kerbau-kerbaunya. 2 laki-laki lainnya segera mengikat tangan dan kaki Ambo Upe serta meninggalkannya tergeletak tidak berdaya di atas padang rumput. Sambil tertawa-tawa, 3 orang itu segera menggiring kerbau-kerbau Ambo Upe masuk ke dalam hutan. Tanpa disadari 3 kawanan pencuri kerbau tersebut, burung elang sahabat Ambo Upe terbang mengikuti mereka dari jauh. Setelah mengetahui tempat persembunyian kawanan pencuri tersebut, burung elang segera terbang kembali menuju ke tempat Ambo Upe diikat. Burung elang mematuki tali-tali yang mengikat tangan dan kaki Ambo Upe. Kamu memang burung elang sahabat sejatiku. Kamu sudah tahu di mana persembunyian para kawanan pencuri itu? Kalau begitu, ayo kita segera kembali ke desa dan memberitahu ayah serta warga.
Sesampainya di desa, Ambo Upe segera mengumpulkan warga desa di depan rumahnya. Ambo Upe menceritakan semua yang dialaminya kepada ayahnya. Katanya kamu bisa meringkus para pencuri itu? Tenang saja ayah, burung elang sahabatku ini sudah mengetahui di mana tempat persembunyian para pencuri kerbau itu. Ambo Upe, Ambo Ase, serta puluhan warga desa dengan bersenjatakan parang dan tombak berjalan mengikuti burung elang menuju tempat persembunyian para pencuri kerbau tersebut. Ambo Ase dan Ambo Upe mengintip 3 kawanan perampok yang seperti sedang bersantai di depan mulut goa. Ternyata kalian yang selama ini menjadi biang keladi hilangnya kerbau-kerbau kami. Kembalikan kerbau kami dan aku akan mengampuni kalian. Hei, orang tua dan kamu. Bukannya kamu yang tadi diikat anak buahku di padang rumput sana? Berani sekali kalian berdua kemari. Kembalikan saja kerbaunya dan kalian kami ampuni. Kalau kamu bisa mengalahkanku, kamu boleh mengambil semua kerbau di dalam gua itu. Hei para warga desa, serang para pencuri itu! Tiba-tiba, puluhan warga desa dengan senjata terhunus berloncatan dari balik pohon menyerang para kawanan pencuri. Kawanan pencuri yang tidak menduga ada puluhan orang bersenjata datang menyerang, langsung lari tunggang langgang. Wah, beraninya keroyokan. Kalau keroyokan gini namanya tidak sportif. Dan diam, kita ini pencuri kerbau. Mana ada mengenal istilah sportif. Ayo lari lebih cepat. Kawanan pencuri kerbau tersebut sepertinya berhasil lolos dari kejaran warga desa. Sambil berenang di sungai yang dalam, mereka mengejek warga desa yang melihat mereka dari atas. Sepertinya para warga desa itu tidak berani melompat ke sungai yang dalam itu. Hei, kenapa kalian tidak melompat ke sungai sini? Kalian tidak bisa berenang ya? Atau kalian sebenarnya takut kepada kami? Hei, kalian tukang mencuri kerbau. Kami ini jago berenang. Dan kami tidak takut kepada kalian. Kami hanya takut kepada buaya yang ada di sekitar kalian. Tanpa disadari oleh kawanan pencuri kerbau itu, ternyata beberapa ekor buaya besar sudah ada di sekitar mereka. Para buaya itu terlihat sangat lapar. Ini seperti pepatah, lolos dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Ya, kali ini kamu bicara benar. Setelah para pencuri kerbau itu mati dimakan buaya sungai, warga desa pun kembali tenang. Kerbau yang hilang telah kembali, dan mereka tidak khawatir kehilangan kerbau lagi. Dan, seperti biasanya, Ambo Upe mengembalakan kerbau-kerbaunya di padang rumput bersama sahabatnya, si burung elang.